Setelah memeriksa puluhan saksi dan menggelar 26 kali persidangan, jaksa menuntut Jessica Wongso dengan hukuman 20 tahun penjara. Tuntutan itu dinilai kuasa hukum Jessica mengada-ngada karena lemahnya pembuktian. Sidang ke-27 kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu lalu memasuki agenda pembacaan tuntutan. Sebelum sidang atas terdakwa Jessica Kumala Wongso dimulai, ayah korban Darmawan Salihin berharap Jessica dituntut hukuman seberat-beratnya. Sebab Darmawan meyakini Jessica lah yang telah memasukkan sianida di kopi yang diminum Mirna. Nanti apa yang keputusan jaksa dan hakim kita terima, atau Mirna udah nggak ada. Ya, mau ngotot sampai mana juga, menang pun Mirna nggak bangun atau gimana. Tapi kalau saya sangat yakin bahwa pelaku akan dihukum yang seberat-beratnya gitu. Ya Allah itu tidak tidur ya, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Sidang ke-27 kasus kematian Wayan Mirna ini sempat molor dari jadwal pukul 10 pagi dan baru dimulai sore hari. Jaksa penuntut umum tetap berkeyakinan Jessica melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam tuntutan setebal 287 halaman, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Jessica. Meski tidak ada saksi yang melihat Jessica menuangkan sianida ke dalam kopi Vietnam yang diminum Mirna, jaksa yakin Jessica lah yang membunuh Mirna. Terkait motif pembunuhan, jaksa menyebut Jessica membunuh Mirna karena tersinggung terkait saran Mirna agar Jessica meninggalkan kekasihnya yang dinilai berperangai buruk. Kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, menilai tuntutan jaksa kepada kliennya hukuman 20 tahun penjara terlalu mengada-ada. Otto beralasan tidak ada satupun bukti atau saksi yang menunjukkan Jessica memasukkan racun sianida ke kopi yang diminum Mirna Salihin. Otto juga menyoroti penggunaan CCTV untuk membuktikan perbuatan Jessica memasukkan racun sianida ke dalam kopi. Sebab Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan CCTV tidak bisa digunakan sebagai bukti utama kasus pembunuhan. Dari mana jaksa mengambil 5 gram itu? Jutaan orang penduduk Indonesia ini menonton persidangan ini, rekamannya ada. Kalau sampai jaksa mengatakan 5 gram, berarti dia pegang dong barang itu, dia timbang dong. Tetapi seandainya pun itu alat bukti, tidak ada CCTV itu yang menunjukkan bahwa Jessica mengambil 5 gram dari tas. Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, pihak Jessica diberi waktu 1 pekan untuk menyusun nota pembelaan atau pleidoy yang akan disampaikan di persidangan pekan depan. Hingga sidang ke-26, puluhan saksi telah dihadirkan, baik oleh jaksa penuntut umum, JPU, maupun oleh tim kuasa hukum Jessica. Begitu panjang dan banyaknya saksi yang dihadirkan, membuat persidangan kasus ini tak jarang berjalan panas. Sidang kasus pembunuhan Mirna pada 26 September 2016, majelis hakim memberikan kesempatan bagi penasihat hukum dan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi terakhir. Saat itu, saksi dari penasihat hukum Jessica yang merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Islam Yogyakarta, Muzakir, mengatakan rekaman CCTV bukan alat bukti yang kuat dalam suatu kasus pembunuhan. Karena jadi CCTV ini menurut ahli adalah bisa tersier, bisa sekunder tergantung konteksnya. Kalau peristiwa pembunuhan itu menurut ahli adalah ya yang penting ya bukti nyata bahwa dia telah melakukan itu, ya. Yang primer itu. Sehingga kalau demikian maka kita harus mengkonstruksi terlebih dulu memang yang terbagus bukti primer didukung oleh bukti sekunder, itu saja sudah cukup, ya. Dalam persidangan, Jessica juga membantah memasukkan sianida ke dalam es kopi Vietnam yang diminum oleh Mirna. Hal itu ditegaskan Jessica saat memberi keterangan dalam persidangan ke-26 di PN Jakarta Pusat. Selain membantah menuangkan sianida, Jessica juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyentuh kopi pesanan Mirna. Menuangkan apapun ke kopinya Mirna. Tidak pernah. Kopi tersebut yang Mirna minum. Tersebut. Nah, saudara tadi katakan bahwa tidak ada yang duduk di situ ya, di
Di mana? Meja saya. Di meja itu tidak ada yang duduk. Tidak ada. Terus saudara juga tadi diperlihatkan CCTV ada gerakan-gerakan yang tadi saudara bilang kelihatannya gerakan yang tadi dilihatkan CCTV. Iya, betul. Nah, pada saat saudara duduk, apakah saudara pernah berdiri bulu kuduk atau merasa gemetar atau merinding pada saat duduk di meja 54 itu? Tidak, Pak. Tidak. Selama persidangan, walau jaksa menghadirkan rekaman CCTV, tidak terlihat bagaimana cara kerja Jessica menaruh racun sianida ke kopi Mirna. Tidak hanya itu, sejumlah saksi yang dihadirkan Jessica juga ragu Mirna Salihin meninggal dunia karena sianida. Alasannya, sianida di lambung Mirna tidak mencapai kadar minimal untuk bisa membuat seseorang meninggal. Berdasarkan BAP, dalam lambung Mirna ditemukan 0,2 mg per liter sianida. Sedangkan menurut keilmuan, kadar minimal sianida yang dapat menyebabkan kematian adalah 150 hingga 250 mg per liter. Orang yang meninggal karena sianida itu sudah pasti HbO2-nya tinggi, Pak. HbO2-nya tinggi artinya dia sebenarnya tidak biru, Pak. Jadi merah. Seperti gambar ini, merah, pink, Pak. Warnanya. Ini contohnya ya? Pink. Iya. Nah, itu begitu, Pak. Itu pertama gejala. Gejala pertama. Gejala pertama. Gejala kedua adalah bau, Pak. Bau yang namanya bau bitter almond. Bau sianida. Itu ciri khas kedua, Pak. Ciri khas ketiga itu adalah lambung yang gambarannya itu bengkak. Kalau diraba itu licin seperti sabun dan warnanya merah sekali seperti ini, Pak. Sebelumnya, Pak. Ini. Kesaksian Jaya tidak jauh berbeda dengan saksi ahli yang dihadirkan pada 5 September lalu. Kala itu persidangan mendengarkan keterangan ahli patologi forensik dari Australia, Profesor Beng Beng Ong. Profesor dari Universitas Queensland Australia ini juga ragu Mirna Salihin meninggal karena sianida. Sebab reaksi pada tubuh Mirna sangat cepat, yakni sekitar 5 menit. Dan berdasarkan hal ini, sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam slide saya, the victim, korban did not show any features of cyanide toxicity. Tidak menunjukkan adanya ciri-ciri keracunan sianida. The clinical features are not typical. Ciri-ciri klinisnya tidaklah khas. Selain itu, Beng Ong menuturkan, ciri kematian lain yang tertulis di rekam medis dari kepolisian ternyata juga tidak menggambarkan korban meninggal dunia akibat sianida. Kepastian penyebab tewasnya Mirna makin tidak bisa dipastikan karena tidak ada proses otopsi terhadap jenazah. Otopsi terhadap jenazah Mirna memang tidak bisa dilakukan polisi karena keluarga keberatan. Sebagai jalan tengah, penyidik hanya bisa mengambil sampel dari tubuh Mirna untuk pemeriksaan toksikologi. Selain masalah otopsi yang ditolak keluarga dan dokter hanya mengambil sampel, sebenarnya ada sejumlah catatan seputar jenazah Mirna. Misalnya, sampel diambil dokter setelah jenazah Mirna diawetkan. Selain itu, proses pengambilan sampel juga sudah lewat dari 1 kali 24 jam. Padahal untuk kepentingan penyelidikan, penyidik seharusnya segera melakukan pembedahan. Untuk kasus sianida, tim otopsi berpacu dengan waktu mengingat sianida sangat mudah menguap. Masalah sianida dan tidak adanya otopsi membuat kasus kematian Mirna tetap jadi teka-teki. Kondisi makin rumit karena dalam barang bukti, CCTV yang diputar di pengadilan juga tidak ditemukan adegan yang bisa menjawab bagaimana caranya Jessica memasukkan sianida ke kopi Mirna. Untuk menemukan titik terang, jaksa pernah menghadirkan kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Roni Nitibaskara. Dalam kesaksiannya, Roni banyak mengungkap karakter wajah Jessica. Dari CCTV, Roni menjelaskan beberapa gerak-gerik Jessica menunjukkan kecemasan. Jessica saat itu juga terlihat beberapa kali memperbaiki posisi duduk dan mengibaskan rambutnya dengan kedua tangannya. Tanda-tanda yang menurut Roni memperlihatkan kecemasan dan ketidaktenangan. Teka-teki kematian Wayan Mirna Salihin jadi perhatian publik sejak Januari 2016. Hingga pengadilan bergulir, pro kontra terus mengiringi jalannya kasus ini. Perdebatan seputar motif, kekuatan barang bukti, atau bagaimana cara Jessica meracuni Mirna seolah tak pernah berakhir. Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Wayan Mirna Salihin oleh Polda Metro Jaya sejak 29 Januari 2016.
Jessica dianggap punya andil atas hilangnya nyawa Mirna usai meminum kopi Vietnam yang mengandung sianida di Cafe Olivier pada 6 Januari silam. Menyusul penetapan status tersangka, Polda Metro Jaya menangkap Jessica pada 30 Januari. Perempuan berusia 27 tahun ini ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jakarta Utara. Jessica diduga melanggar pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dalam prosesnya, berkas Jessica harus bolak-balik ke Kejaksaan Tinggi sebelum dinyatakan lengkap pada 26 Mei 2016 atau setelah Jessica menjalani penahanan selama 118 hari. Dalam persidangan yang berjalan 27 jilid, polemik tetap tak lepas dari kasus kematian Mirna. Meski sejumlah saksi ahli meragukan Mirna meninggal karena sianida dan alat-alat bukti yang dinilai tidak secara gamblang membuktikan cara Jessica meracuni Mirna, jaksa tetap bersikukuh Jessica pantas dihukum 20 tahun penjara. Menurut jaksa, alat bukti baik keterangan saksi ahli, dokumen, dan keterangan terdakwa sudah saling berkesesuaian. Fakta-fakta yang tidak bisa disangkal itu menurut jaksa telah memenuhi 3 unsur dalam pembunuhan berencana, yakni disengaja, direncanakan, dan merampas nyawa orang lain. Lalu, akankah kebenaran bakal terungkap dalam kasus yang sudah menyita perhatian masyarakat dalam 10 bulan ini? Majelis hakim tentunya dituntut bijak dan jeli dalam memutuskan kasus ini secara adil, baik bagi keluarga korban maupun terdakwa.